apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kali ini tatapan Master Istana Obat kembali tajam, terutama karena beberapa pasukan Istana Obat telah tiba. Keganasannya diwarnai dengan keyakinan. Dia terkekeh pelan dan berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, lumayan, cukup mengesankan. Benar-benar bakat luar biasa dari generasi muda. Bahkan memanfaatkan perselingkuhan mantan istrinya untuk melakukan sesuatu yang begitu berani." Kata-kata macam apa ini? Kedengarannya seperti Xiaoyan bersikap tidak masuk akal dan mencari ketenaran. Yoatian murka, siap menghadapi Master Istana Obat. Namun Master Istana Obat membungkam Yoatian dengan satu gerakan tangan, membusungkan dada dan berkata dengan tegas, "Kalian semua telah tertipu oleh cerita sepihak Xiaoyan. Istana Obat telah berdiri di benua ini selama lebih dari 100.000 tahun dan opini publik akan menilai tindakannya. Kalian berpikir, jika benar putra saya yang secara paksa menculik istri Xiaoyan, bukankah saya akan menghormati kalian dengan campur tangan Anda? Apakah seorang wanita biasa cukup untuk menimbulkan ketidakpuasan antara Istana Obat saya dan kalian? Hanya saja, mantan istri Xiaoyan telah jatuh cinta pada putra saya. Istana Alkimia tidak akan pernah memaafkan perilaku Xiaoyan yang tidak masuk akal dan provokatif. Dan tentu saja kami tidak akan pernah dipaksa oleh siapapun. Oleh karena itu, saya mendesak kalian semua untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Jangan biarkan tipu daya memutuskan persahabatan kita selama bertahun-tahun." Xiaoyan dan rekan-rekannya sangat marah. Kemampuan Master Istana Obat untuk memutarbalikan benar dan salah sungguh tak tertandingi. Mereka mengerti. Master Istana Alkimia menegaskan pendiriannya kepada semua pihak. Sebuah peringatan bahwa Istana Alkimia tidak akan menyerahkan Sun Er dalam keadaan apapun. Jika berbagai faksi benar-benar bersikeras mendukung Xiaoyan dan menentang Istana Obat, maka mereka bebas melakukannya. Namun mereka perlu berpikir matang-matang. Apakah pantas menghancurkan Istana Obat demi Xiaoyan? Jika demikian, maka perang adalah satu-satunya pilihan. Pada saat ini, mata Xiaoyan merah padam, dan ia tak mampu lagi melawan. Kemudian sebuah tangan menekan bahu Xiaoyan. Itu adalah King Horan. King Horan menggelengkan kepalanya pelan pada Xiaoyan. Karena bertarung bukanlah masalah, tetapi impulsif bukanlah pilihan. Perbandingan kekuatan saat ini masih menguntungkan Istana Obat. Jika bertarung tidak akan berarti apa-apa selain pertumpahan darah dan pengorbanan. Dan tidak akan menyelamatkan Sun Er. Namun Istana Obat bertekad untuk tidak menyerahkan Sun Er. Bagaimana mungkin Sun Er diselamatkan tanpa perlawanan? Kecuali mereka terpaksa, mereka tidak akan berkompromi. "Anda masih belum cukup kuat," gumam King Horan. Melirik tetua agung keluarga Zhen dan Zhang Hu. Melihat dilema yang dihadapi tetua agung keluarga Zhen dan Zhang Wu, King Horan tahu bahwa keluarga Zhen dan kamar dagang tidak ingin Xiaoyan dan Istana Obat berkelahi. Karena itu bukan kepentingan terbaik mereka. Akan lebih baik bagi mereka jika Istana Obat menyerahkan Sun Er di bawah tekanan. Dengan begitu mereka akan membantu Xiaoyan tanpa perselisihan dengan Istana Obat. Mengharapkan kamar dagang dan keluarga Zhen untuk mengirim lebih banyak pasukan jelas mustahil. Jadi tangan King Horan yang terselip di lengan bajunya mencengkram token iblis darah dengan erat. Dan Master Istana Obat tak kuasa menahan diri untuk melihat gerakan Xiaoyan yang akan segera terjadi. Dan dengan luapan kegembiraan, ia hendak mengejek Xiaoyan beberapa kali lagi untuk memprovokasinya. Pada saat itu, keributan tiba-tiba meletus dari ujung kerumunan. Kerumunan itu dengan cepat bubar seperti gelombang pasang yang didorong ke samping oleh sebuah kapal. Dan iringan-iringan besar sosok melonjak ke depan. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Beberapa bahkan memiliki doki bintang 8. Prajurit klan monster begitu banyak, begitu kuat. Oh, sepertinya semua tetua telah tiba. Apakah kekuatan klan monster telah dikerahkan sepenuhnya? Benua Dodi sudah lama tidak mengalami perang besar, jadi siapa yang pernah melihat pertunjukan skala besar dari klan monster? Apa yang mereka lakukan di sini?
datang untuk membantu Sioen lagi? Mengapa Sioen terlibat dengan klan monster lagi? Hah, di mana Raja Monster? Klan monster telah mengirim hampir semua prajurit perkasa mereka. Jadi mengapa Raja Monster tidak ada di sana? Dalam keheningan total, para prajurit kuat klan monster tiba di antara istana obat dan pasukan Sioen tiba-tiba menyamping dan berpencar. Kemudian seorang wanita cantik berjalan keluar dari antara mereka. Kinglin? Sioen diliputi rasa terkejut. Begitu pula para penghuni kediaman Sio dan King Horan menyaksikan keterkejutan Sioen dan rekan-rekannya. Master Istana Obat merasakan hawa dingin di hatinya. Ia samar-samar curiga akan identitas Kinglin. Tapi bukan samar-samar curiga, melainkan sebuah kepastian. Ia menatap Kinglin dengan acuh tak acuh. Bingung mengapa ras monster mau membantu Sioen. Karena Sioen seharusnya tidak memiliki ikatan khusus dengan ras monster. Kalaupun ada, mengingat ketergantungan mereka pada ramuan Istana Obat. Mereka seharusnya tidak mengirimkan pasukan sebesar itu untuk menekannya. Ia bahkan lebih bingung. Apakah ini kehendak Kaisar Monster atau leluhur ras monster? Jika itu kehendak Kaisar Monster, mengapa dia tidak datang sendiri? Jika itu kehendak leluhur, mengapa ia hanya mengirimkan pikiran ilahi? Mengapa pasukan sebesar itu? Karena bingung, Master Istana Obat hanya bisa menyaksikan dengan tenang dan menunggu situasi berkembang. Namun tak seorang pun tahu siapa Kinglin. Para penonton tidak tahu dan pasukan Istana Obat juga tidak tahu. Tetua keempat tidak tahu, Tetua Agung keluarga Zen tidak tahu. Sang Wu tidak tahu dan Yeotian tidak tahu. Jadi mereka tercengang. Pikiran mereka berpacu bertanya-tanya. Cantik sekali, siapa dia? Dengan kekuatan bintang 4 saja dia adalah pemimpin ras iblis yang kuat ini. Identitas yang mulia. Seketika, para pejabat tinggi di Istana Obat memiliki kecurigaan yang samar. Tetua keempat, Tetua Agung, keluarga Zen, Sang Wu dan Yeotian juga memiliki kecurigaan yang samar. Sementara itu, anggota ras monster di kerumunan berteriak dengan penuh semangat. Gadis suci, seorang gadis suci ras monster. Tiba-tiba kerumunan termasuk kedua belah pihak yang berkonfrontasi berseru kaget dan berceloteh. Itu gadis suci legendaris dari ras monster. Pantas saja, selain Kaisar Monster dan para leluhur ras monster, hanya gadis suci yang layak memimpin para pejabat tinggi dan prajurit kuat ras monster. Benar, tapi dilihat dari sikap ras monster, kemungkinan besar mereka di sini untuk Sioen. Dan gadis suci yang memimpin tim secara pribadi. Sioen benar-benar orang yang sangat berpengaruh. Saya dengar Sioen menemukan gadis suci ini untuk ras monster. Oh, jadi gadis suci ini benar-benar saleh. Jangan percaya omong kosong ini. Berbagai diskusi itu sampai ke telinga Master Istana Obat dan hatinya mencelos. Ia tak menyangka Sioen memiliki hubungan seperti itu dengan gadis suci ras monster. Ia sangat menyadari betapa besarnya manfaat yang dibawa oleh penemuan gadis suci untuk ras monster. Sepertinya ras monster ada di sini untuk membalas budi Sioen. Membayar budi bisa jadi hal yang rumit. Master Istana Alkimia menyipitkan matanya, pikirannya berpacu. Tapi Sioen tak peduli dengan perasaan Master Istana Obat. Matanya hanya terpaku pada sosok anggun berbaju hijau. Luapan kegembiraan dan rasa syukur membuncah dalam dirinya. Bagaimanapun, meyakinkan Raja Monster dan bahkan para leluhur monster untuk mengambil resiko menyinggung Istana Obat dengan mengirimkan semua prajurit perkasa mereka untuk membantunya. Bukanlah hal yang mudah. Dan Kinglin tahu betapa besar tekanan yang telah ia tanggung. Jadi air mata menggenang di mata Sioen. Sambil menatap tatapan Sioen, jantung Kinglin berdebar kencang. Tapi ini bukan saatnya untuk sentimental. Apalagi mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Setelah menenangkan diri, Kinglin hanya mengangguk kepada Sioen sebelum berbalik untuk menyapa Master Istana Obat. Master Istana, gadis suci Kinglin dari klan monster datang berkunjung. Berkunjung? Dengan senyum paksa, Master Istana Obat menjawab. Kehadiran gadis suci merupakan kehormatan besar bagi Istana Obat.
Tetapi master istana ini merasa sulit untuk menanggungnya. Kata-katanya syarat dengan kebencian terhadap para monster. Namun King Lin tidak menghiraukan ketidakpuasannya. Setelah sekian lama menjadi gadis suci klan monster, ia bukan lagi King Lin yang dulu. Sekarang dia memiliki martabat seorang atasan. Ia berkata dengan tenang. Entah master istana menerima saya atau tidak, saya tidak peduli. Saya datang ke sini hanya untuk meminta penjelasan mengenai situasi Sun Er. Gadis kecil, beraninya Anda bicara seperti itu pada saya? Master istana obat murka. Lupakan soal menjadi gadis suci klan monster Anda. Bahkan jika Raja Monster ada di sini, dia harus bersikap sopan pada saya. Sepertinya istana obat telah kehilangan pamornya terlalu lama, dan kalian semua siap menginjak-injak sekami. Pernahkah istana obat kami takut pada siapapun? Anda pikir Anda bisa memaksa saya melepaskan putra saya dan membawa semua orang kuat dari klan monster Anda? Bermimpilah. Akan lebih baik jika leluhur Anda datang sendiri. Saya masih tidak percaya kalian para monster berani memulai perang dan istana obat kami hanya untuk membalas budi. Setelah berpikir dan mengambil keputusan, Master Istana Obat tak lagi repot-repot bersikap sopan kepada King Lin. Dengan sentikan lengan bajunya, raut wajah mencemooh terukir di bibirnya. Ia dengan dingin menyatakan, ini hanyalah perselisihan tentang urusan pribadi antara Soyen dan putra saya. Jadi Master Istana ini tak perlu memberi penjelasan kepada siapapun. Lagi pula, apa hubungannya ini dengan ras monster Anda? Apa hubungannya ini dengan Anda? Sekarang Anda telah membawa begitu banyak orang untuk mengancam istana obat kami. Apa Anda pikir Anda bisa memaksa kami? Jelas ini adalah pertanyaan, tuduhan dan rasa tidak hormat terhadap gadis suci yang membuat para monster yang kuat itu murka. Namun mereka sudah memiliki keraguan tentang desakan gadis suci untuk ikut campur dalam masalah ini. Dan mereka hanya melindunginya atas perintah leluhur mereka. Selama dia aman dan tanpa perintahnya, mereka tak punya hak bicara. King Lin terkekeh dingin, matanya berkilat marah. Gadis suci ini telah menerima kebaikan yang luar biasa dari Xiaoyan. Bahkan setetes kebaikan pun harus dibalas dengan mata air. Apalagi bantuan yang menyelamatkan nyawa. Bagaimana mungkin Master Istana masih mengatakan bahwa urusan Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan gadis suci ini? Bantuan yang menyelamatkan nyawa yang ditunjukkan Xiaoyan padanya adalah bantuan yang ditunjukkannya di benua Doki. Bukan bantuan yang ditunjukkan Xiaoyan saat mereka bertemu. Seperti yang dipahami semua orang. Yang tidak dia katakan dan tidak bisa dia katakan adalah bahwa dia adalah wanita Xiaoyan. Dan Sun Er adalah saudara perempuannya. Jadi apa yang terjadi antara Xiaoyan dan Sun Er adalah urusannya. Sambil menatap langsung ke arah Master Istana Obat, King Lin terdiam. Tatapannya semakin dingin saat ia berkata, lagi pula gadis suci ini tidak datang hanya untuk membalas budi. Segala sesuatu ada alasannya. Gadis suci ini ingin bertanya, Master Istana, apakah merebut paksa istri orang lain merupakan perselisihan pribadi? Jika Xiaoyan adalah putra kaisar manusia, apakah Anda masih akan mengatakan bahwa tidak perlu menjelaskannya kepada siapapun? Jika klan Xiao lebih kuat dari istana obat Anda dan Xiaoyan menggunakan kekuatan itu untuk merebut paksa menantu perempuan Anda, apakah Anda masih akan mengatakan bahwa ini masalah perselisihan pribadi? Bolehkah saya bertanya, apakah mengandalkan kekuatan berarti Anda dapat mengabaikan standar moral Anda? Prinsip dasar Anda sebagai manusia. Di mana keadilan? Di mana keadilan ketika istana obat Anda menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindas orang lain? Kata-kata King Lin mengalir bagai mutiara. Setiap kata menusuk hati. Ia mengangkat masalah ini ke level prinsip moral. Bukan sekadar pertikaian harga diri dan gengsi. Semua orang terkagum. Betapa hebatnya sang wanita suci ini. Begitu mudah, namun kata-katanya setajam pedang. Master Istana Obat pasti kesulitan menjawab. Seperti yang diduga, Master Istana Obat terdiam oleh pertanyaan King Lin. Wajahnya memucat dan membiru. Ia ingin membantah, tetapi tak bisa. Ia ingin bertindak, tetapi tak bisa. Kata-kata King Lin benar-benar mendominasi moralitasnya.
Ia tahu bahwa selama ia tak berani memanggil Sun Er untuk bersaksi atau bersumpah demi reputasi Istana Obat, betapapun ia membela diri, kata-katanya tak akan meyakinkan dan hanya akan memperburuk keadaan. Ia berpikir bahwa dengan memanfaatkan klaim Xiaoyan atas istrinya, ia bisa memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Xiaoyan tanpa kejutan atau kesulitan apapun. Namun, ia tak menyangka masalah ini akan meningkat ke skala dan kompleksitas yang begitu besar, yang berdampak parah pada reputasi dan prestise Balai Alkimia. Rasa penyesalan yang samar muncul di hatinya. Namun saat ini ia berada dalam posisi yang sulit. Jika ia berkompromi dan melepaskan pria itu, putranya akan difitnah sebagai pencuri istri. Dan ia akan menanggung stigma karena membiarkan putranya berbuat jahat. Istana Obat akan dituduh menindas orang lain dan reputasinya akan anjlok. Ini benar-benar tak bisa diterima. Ia menyipitkan mata, merutkan kening sambil merenung. Dilihat dari situasi saat ini, hanya klan Iblis Darah dan klan Obat yang benar-benar berkomitmen untuk mendukung Xiaoyan. Berapapun biayanya. Mengapa Istana Obat harus takut pada klan Iblis Darah? Klan Xiao dan klan Obat bisa diabaikan. Sementara aliansi pedagang dan klan Zen mendukung Xiaoyan. Personel yang mereka kirim menunjukkan bahwa mereka tidak akan sepenuhnya mendukungnya. Jika terjadi konflik, mereka belum tentu akan berpartisipasi. Peran utama mereka adalah persuasi. Sekalipun mereka dipaksa bergabung, itu lebih merupakan unjuk kekuatan daripada aksi. Klan Monster, di sisi lain, berjumlah besar dan kuat, dan pendirian gadis suci begitu keras sehingga membuat orang-orang waspada. Namun fakta bahwa hanya gadis suci klan Monster yang memimpin pasukan, sementara Raja Monster tidak muncul. Apakah ini menunjukkan bahwa pertikaian internal di dalam klan Monster juga signifikan? Apakah klan Monster mengirim begitu banyak prajurit yang kuat hanya untuk melindungi gadis suci? Karena takut ia akan bertindak sendiri dan berkonflik langsung dengan Istana Obat. Jika demikian, selama mereka berhati-hati untuk tidak menyerangnya begitu pertempuran dimulai, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Harus kuakui, Master Istana Obat benar-benar seorang pahlawan yang secara akurat menganalisis sikap dan niat semua pihak. Jika Istana Obat mundur hari ini karena gertakannya, bagaimana dia akan bertahan di masa depan? Setelah mengambil keputusan, kepala istana tersenyum tipis dan berkata, "Nona, Anda telah tertipu. Putra saya tidak akan pernah melakukan tindakan tak tahu malu seperti merebut istri orang lain dengan paksa. Dan bagaimana mungkin Istana Obat saya membiarkan perilaku seperti itu? Sun Er dan putra saya benar-benar saling mencintai. Sebagai seorang ayah dan kepala Istana Obat, saya tidak akan mungkin berkompromi di bawah tekanan dan melakukan sesuatu seperti memisahkan mereka dengan paksa. Karena itu, saya khawatir saya akan mengecewakan Nona dan kalian semua." Qinglin mencibir. "Saling mencintai? Saya tidak berani mengatakan bahwa Master Istana sengaja membiarkan dan melindungi mereka. Tetapi setidaknya itu adalah pernyataan sepihak yang dibuat oleh Master Istana yang menipu dirinya sendiri." "Nona!" Wajah Master Istana Obat yang awalnya tersenyum tiba-tiba menjadi gelap. "Harap berhati-hati dalam berkata-kata. Istana Obat bukanlah tempat yang bisa diremehkan siapapun. Jika Anda bersedia mempertimbangkan persahabatan lama antara ras Monster dan Istana Obat, dan tidak ikut campur dalam masalah ini, saya akan sangat senang dan berterima kasih. Namun, jika Anda terus mengganggu saya dan berulang kali tidak menghormati saya tidak punya pilihan selain menyinggung perasaan Anda. Kalau begitu, saya akan menyinggung perasaan Anda." Qinglin berjalan menuju tangga aula utama Istana Obat dengan ekspresi tak kenal takut di wajahnya. "Karena Master Istana tidak mau melepaskan Sun Er, maka saya tidak punya pilihan selain menyinggung perasaan Anda. Dan saya akan masuk dan mencari Sun Er sendiri. Jika Anda punya nyali, Anda bisa membunuh saya." Jelas tindakan Qinglin mengejutkan semua orang, termasuk keluarga Xiao dan King Horan. Mereka tak pernah menyangka Qinglin, gadis suci dari klan Monster, begitu keras kepala, sama sekali mengabaikan keleluasaan klan Monster. Tapi beberapa memuji ketulusan Qinglin, sementara yang lain diam-diam mengkritiknya karena mengabaikan kepentingan klan Monster demi membalas budi. Yang lain lagi menganggap Qinglin terlalu muda dan impulsif, menganggap posisinya sebagai gadis suci dari klan Monster di luar kendalinya.
Namun hampir semua penonton heboh. Apakah klan monster akan memimpin perang melawan istana obat? Sungguh tontonan yang luar biasa. Hanya ekspresi para anggota klan monster yang kuat yang berubah drastis. Hati mereka berdebar-debar karena cemas. Bibi, kami di sini hanya untuk membantu dermawan Anda, bukan untuk memancing pertengkaran. Soyen bahkan belum marah, tapi Anda malah berdebat dengan istana obat. Bagaimana kami akan menghadapi mereka di masa depan? Anda mencari masalah. Namun terlepas dari keluhan mereka, keselamatan gadis suci tak tergoyahkan. Jadi para anggota klan monster yang kuat segera mengikuti King Lin, siap melindunginya kapan saja. Tapi King Lin memang kejam. Apalagi yang bisa Xiaoyan katakan? Menatap tajam tekad King Lin yang tak tergoyahkan, darah Xiaoyan mendidih. Amarahnya yang tertahan tiba-tiba meledak. Ia dan kelompoknya memiliki kekuatan tempur hampir bintang 8. Jadi apa yang perlu ditakuti? Jika ia tidak menyelamatkan Sun Er, bagaimana ia bisa menghadapi King Lin? Bagaimana ia bisa menghadapi Cai Lin? Bagaimana ia bisa menghadapi Xiuqi, Zeni, dan Mu'er? Dan bagaimana ia bisa memimpin klan Xiu untuk bangkit? Berjuanglah demi Sun Er. Saya akan melawan istana obat dengan sekuat tenaga. Bahkan jika saya mati, saya akan mati sebagai seorang pria. Hanya dengan begitulah saya akan menepati wanita yang telah mempercayakan cintanya pada saya. Dan hanya dengan begitulah, saya akan menepati kesetiaan saudara-saudara dan bawahan saya. Lagi pula, saya tidak sendirian. Saya memiliki kakak laki-laki King Huran, gurunya, dan klan iblis, klan Zen, dan aliansi pedagang. Jadi bertarung. Memikirkan hal ini, Xiaoyan membusungkan dada, memegang penggaris di tangannya, lalu melangkah maju. Api surgawi yang cemerlang menyelimutinya, memicu semangat bertarung yang membara. Saat Xiaoyan bergerak, Nan Erming, Xiaozhan, Feng Feng, Long Yi, Ji Ying, dan yang lainnya saling berpandangan. Alis mereka mengendur. Rasa frustasi yang mereka rasakan sebelumnya terlalu menyakitkan. Ini hanyalah pertarungan sampai mati, jadi apa yang perlu ditakutkan? Kelompok itu menggunakan kemampuan bertarung mereka dengan bebas, menyalurkan semua doki mereka yang melonjak ke arah Xiaoyan. Meskipun King Mu'er sangat cemas, ia berpikir dalam hati. Pembohong kecil. Kenapa Anda begitu impulsif? Biarkan King Lin turun tangan dan menyelamatkan Sun Er untuk Anda. Dia adalah gadis suci dari klan monster. Betapapun keterlaluannya perilakunya, dia mendapat dukungan dari klan monster. Beranikah istana obat menyentuhnya? Dan bagaimana dengan Anda, pembohong kecil? Istana obat sangat ingin Anda bergerak. Mereka hanya khawatir tidak punya alasan untuk membunuh Anda. Tapi betapapun cemasnya King Mu'er, Xiaoyan sudah bergerak. Begitu pula yang lainnya. Bagaimana mungkin dia, King Mu'er, tidak bergerak? Dia juga menyalurkan dokinya ke Xiaoyan. Seketika Xiaoyan yang diselimuti api melihat auranya melonjak. Bintang 7 akhir, bintang 7 puncak. Semua orang tercengang, menyadari bahwa Xiaoyan dan rekan-rekannya tidak gegabah dalam keberanian mereka menyerang istana obat. Bahkan tetua keempat dan King Huran sama-sama terkejut sekaligus gembira. Namun kegembiraan mereka diwarnai kekhawatiran. Meskipun keterampilan bertarung tim Xiaoyan dan rekan-rekannya, meskipun apa yang mereka telah tunjukkan telah memperkuat kekuatan mereka jauh melampaui imajinasi mereka. Meningkatkan Xiaoyan hingga mendekati kekuatan bintang 8. Istana obat memiliki 2 tetua tamu bintang 8 awal. Masih ada celah besar antara hampir bintang 8 dan bintang 8 sejati. Melawan mereka secara gegabah akan sangat berbahaya. Tetua keempat dan King Huran dengan cepat menukik turun untuk memeluk Xiaoyan dan King Mu'er. Masing-masing siap melindunginya. Gerakan Kaisar Iblis melepaskan 8 iblis bintang 7 dan hampir 200 iblis bintang 6 yang dipimpin oleh Mo Xue. Klan Zen dan aliansi pedagang saling bertukar bingungan. Selama situasi tetap stabil, nyanyian dukungan mereka tidak akan berpengaruh. Tetapi jika pertarungan benar-benar terjadi, mereka tidak yakin apa yang harus dilakukan. Itulah yang seharusnya dilakukan pria sejati. Bahkan orang tua ini rela mempertaruhkan nyawanya hari ini. Yuotian menyadari keraguan aliansi pedagang dan klan Zen, menggenggam tongkat panjangnya dan memimpin klan Yu menuju istana alkimia. Kesombongan Yuotian membuat segalanya semakin sulit bagi klan Zen dan aliansi pedagang. Meskipun klan Yu yang sedang melemah, tapi mereka bahkan tidak takut pada istana obat. Melainkan 2 faksi kuat lainnya. Satu menyebut Xiaoyan sebagai teman dekat,
Yang lain adalah patriark klan Shio yang berjanji untuk tetap diam apapun yang dihadapi klan Shio. Sekarang, klan Yo, klan Shio, klan iblis semuanya telah bertindak. Dan bahkan klan Yo pun ikut serta. Bagaimana mungkin mereka mundur? Jadi mereka tidak punya pilihan selain maju. Meskipun langkah mereka terasa jauh lebih lambat, tertinggal di belakang faksi-faksi lain. Mereka semua telah bertindak. Sejujurnya, kepala Istana Obat tidak menyangka gadis suci akan begitu tegas. Bahkan Raja Monster pun tidak akan begitu tegas di depannya. Ia pikir kata-katanya telah mengguncang otoritas gadis suci di hadapan klan, dan dia merasa sedikit menyesal. Tapi apa gunanya penyesalan? Dipimpin oleh gadis suci dan didorong oleh Xiaoyan dan Kaisar Iblis, beberapa faksi sudah mulai bergerak, dan perang sudah di depan mata, menyebabkannya berada dalam tekanan yang cukup besar. Namun, sebagai Master Istana Obat, pernahkah dia benar-benar menyesali tindakannya? Di benua Dodi, adakah yang tidak bisa atau tidak mau ditanggung Istana Obat? Jadi, wajah muram Master Istana Obat mulai berubah menjadi nada menyeramkan. Saya tidak akan menyerang gadis suci klan monster, tapi Xiaoyan. Bahkan jika itu berarti kedua belah pihak Istana Obat hancur, saya akan melenyapkan Anda hari ini. Master Istana Klan Obat membuat keputusan sepersekian detik. Pelan mengangkat tangan kanannya, segera Istana Alkimia bersiap untuk pertempuran. Mengarahkan senjata berkilau mereka ke depan. Bila dingin mereka berkilauan dengan aroma kematian. Saat suasana tegang semakin mencekam, semua penonton mundur ke udara sekitar. Dengan cemas mengantisipasi pertempuran yang akan segera terjadi. Seperti sebuah awan gelap menggantung di atas kota Jushi. Xiaoyan dan King Lin juga dipenuhi kecemasan, tetapi mereka terus melangkah maju. Meskipun lambat, langkah mereka tegas dan kuat. Sehingga Master Istana Obat yang menyaksikan wajahnya muram. Tangannya yang terangkat tergenggam seperti pisau, siap menyerang secara diagonal. Begitu Master Istana melancarkan serangan ini, perang terbesar sejak bencana kuno akan dimulai. Pasti akan dipenuhi mayat dan sungai darah. Namun saat pertempuran tak terelakkan akan terjadi sebuah suara tanpa tubuh terdengar, serak dan terkesan tua. Kepala istana, bolehkah saya bicara sebentar? Semua orang melihat sekeliling tak mampu menemukan sumber suara itu. Seolah-olah suara itu bergema bukan di telinga mereka, melainkan di dalam hati mereka. Hal ini mengejutkan hampir semua orang. Kultivasi macam apa? Atau teknik pertarungan jiwa mendalam macam apa yang mampu membuat suara seperti itu bergema ke segala arah tanpa meninggalkan jejak? Arena dipenuhi sosok-sosok kuat termasuk beberapa Dodi bintang 7 dan 8 dan semuanya tampak gelisah. Alis Master Istana Obat berkedut. Ia tak ingat sosok seperti itu dan kata-kata mereka seolah dimaksudkan untuk mencegahnya. Kecemasan tiba-tiba muncul di hatinya. Segalanya menjadi semakin kompleks, seolah-olah berputar di luar kendalinya, yang membuatnya kesal. Tak terbiasa memegang kendali. Sementara itu, King Lin dan para prajurit monster kuat lainnya dipenuhi kegembiraan. Leluhur, itu leluhur. Leluhur monster dari Dodi bintang 9. Semua orang tercengang. Kemudian semua orang merenungkan pertanyaan yang sama. Mengapa dia datang? Apakah dia juga di sini untuk mendukung Xiaoyan? Namun mereka semua menggelengkan kepala dalam hati. Mustahil, Xiaoyan seorang manusia biasa tidak mungkin mendapatkan dukungan dari leluhur klan monster. Jadi mengapa leluhur klan monster datang? Mungkin hanya demi keselamatan gadis suci klan monster. Mata semua orang tertuju pada King Lin. Kehadiran leluhur klan monster memberi Xiaoyan secercah kesempatan untuk menyelamatkan Sun Er dengan damai. Jantungnya yang gugup mengendur dan ia menyadari bahwa telapak tangannya yang menggenggam erat penguasa abadi api surgawi sudah basah oleh keringat. Menghadapi pertarungan hidup atau mati yang penuh ketidakpastian, bohong jika mengatakan ia tidak gugup. Dan menyelamatkan Sun Er tanpa perlawanan tentu saja akan menjadi hasil terbaik. Tapi mungkinkah ia mencapai itu? Xiaoyan sangat khawatir. Tetua keempat dan King Horan bertukar pandang, terkejut sekaligus gembira. Dengan leluhur klan monster yang maju dan dukungan gadis suci untuk Xiaoyan, muncul harapan untuk penyelesaian damai atas pelesian saat ini. Menghindari perang yang sangat ingin mereka mulai. Tetua Agung Klan Zen dan Sang Wu menghela nafas lega.
Bagus. Akhirnya kita tidak perlu khawatir apakah akan terlibat dalam pertempuran berdarah dengan istana obat atau tidak. Hanya Jootian yang merasakan kegembiraan sekaligus sedikit penyesalan. Kegembiraan, harapan untuk menyelamatkan istri Suen tanpa korban jiwa. Penyesalan, kemarahan klan Jo yang terpendam terhadap istana obat yang sekarang akan segera dilepaskan. Terpaksa kembali berkobar. Berbeda dengan berbagai faksi yang mendukung Sioyan, istana obat berada dalam keadaan panik. Master istana obat, dua tetua tamu bintang 8 dan tetua lainnya saling bertukar pandang, mengerang dalam diam. Kata-kata leluhur klan iblis secara pribadi membuat istana obat tidak memiliki ruang untuk kompromi. Bagaimanapun Kaisar Do bintang 9 bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah disinggung oleh istana obat. Mereka hanya berharap leluhur klan monster datang semata-mata demi keselamatan orang suci klan iblis, bukan untuk melindungi Sioyan. Sambil menahan rasa tidak senangnya, Master Istana Obat melihat sekeliling dan berkata dengan hormat. Karena leluhur telah tiba, mengapa tidak menunjukkan diri agar Dan dan Cheng dapat mendengarkan ajaran Anda secara langsung? Saya hanyalah kesadaran spiritual di sini, jadi tidak perlu menunjukkan diri dan mengganggu dunia. Suara leluhur klan monster masih terdengar halus dan santai, tanpa emosi atau otoritas. Namun kata-kata leluhur klan monster selanjutnya dengan jelas menyatakan alasan kunjungannya. Ini bukan ajaran, saya hanya ingin menasihati Master Istana. Sebagai pemimpin sebuah faksi, Anda seharusnya lebih berpikiran terbuka. Mengapa repot-repot dengan beberapa anak muda? Seperti kata pepatah, seorang pria sejati membantu orang lain mencapai tujuan mereka. Bukankah mempertemukan Suyen dan istrinya adalah hal yang baik? Mendengar itu, Master Istana Obat tercengang, seolah disambar petir yang dahsyat. Ia tak pernah menyangka leluhur klan monster bahkan tak menyebut-nyebut gadis suci monster, melainkan langsung bersafaat untuk Sioyen. Tidak, bahkan bukan sebuah syafaat. Itu bisa digambarkan sebuah perintah. Seberapa besar rasa hormat Sioyen terhadap leluhur klan monster. Jadi bukan hanya Master Istana Obat yang terkejut, tetapi King Lin juga takjub. Adapun Sioyen, dia merasa seperti sedang bermimpi. Hatinya dipenuhi sukacita yang tak terkira. Kebaikan apa yang pernah ia miliki hingga leluhur klan monster berbicara dengan secara khusus bersyafaat untuknya. Di saat yang sama, dia bingung. Jika leluhur klan monster memang berniat untuk bersyafaat untuknya sejak awal, mengapa mereka menunggu sampai kedua belah pihak berada di ambang perang? Dengan kekuatan klan monster yang mengintimidasi, klan monster tidak perlu mengirim siapapun. Bahkan kesadaran spiritual leluhur klan monster pasti sudah tiba sejak lama. Saat King Lin dan Suen bertukar pandang penuh gairah, leluhur klan monster menangkap ambiguitas yang menarik di mata mereka. Namun itu hanyalah keintiman yang samar, bukan bukti perselingkuhan antara King Lin dan Sioyen. Wajar bagi seorang wanita cantik dan berbakat untuk saling jatuh cinta sejak pertemuan pertama mereka. Karena itu, leluhur klan monster tetap acuh tak acuh dan mengamati segalanya. Selama dia ada di sana, King Lin akan aman. Soal perang antara kedua belah pihak, biarlah. Mungkinkah beberapa makhluk tingkat 7 dan bintang 8 benar-benar mencungkir balikan benua Dodi? Namun saat mengawasi Sioyen, leluhur klan monster merasakan aura yang berbeda darinya. Aura itu begitu familiar, begitu menakutkan hingga membangkitkan kenangan lama di dalam dirinya. Ia buru-buru meninjau rumor yang didengarkan tentang Sioyen. Dengan cepat memahami segalanya dan memutuskan untuk membantunya. Namun tepat ketika leluhur klan monster hendak turun tangan untuk Sioyen, awan di atas kota Cusi menggelap. Awan yang menggelap itu normal, seperti angin yang bertiup dan bertiup setiap saat. Tak seorang pun menyadarinya, tetapi tatapan mata tajam leluhur monster tak luput dari perhatiannya. Melihat situasinya tidak cukup serius untuk segera diintervensi, leluhur monster itu tersenyum lembut. Kesadaran spiritualnya mencapai awan ribuan mil tingginya. Di balik awan, dua tetua muncul. Satu berjubah putih, yang lainnya berjubah merah darah. Aura leluhur iblis itu ternyata lebih lemah daripada aura mereka. Kedua tetua itu juga merupakan Dodi bintang 9.
Sebenarnya inilah perbedaan antara kesadaran spiritual dan wujud asli. Ketiganya sama-sama maju. Dilihat dari pakaian mereka, mereka jelas berasal dari klan Zen dari ras manusia dan klan iblis darah dari ras iblis. Ternyata ras monster bukan satu-satunya yang memiliki dodi bintang 9. Baik manusia maupun iblis juga memiliki dodi bintang 9. Namun seluruh benua sama sekali tidak menyadari hal ini. Apakah dodi bintang 9 benar-benar begitu misterius? Mengapa begitu rahasia? Tak seorang pun tahu. Saya tidak menyangka akan membuat kalian berdua juga khawatir. Leluhur klan monster itu terkekeh. Tapi pria tua berbaju putih itu masih memperhatikan orang-orang di bawah dan tersenyum. Meskipun bukan masalah besar, bagaimanapun juga ini melibatkan begitu banyak kekuatan besar. Jadi kami datang untuk melihatnya. Jangan sampai lepas kendali. Namun ketika kedua lelaki tua itu menatap leluhur klan monster, mata mereka langsung tertuju pada saat yang bersamaan. Anda. Melihat keterkejutan kedua lelaki tua itu, leluhur klan monster itu membelai wajah mungilnya dengan tangannya. Dan raut malu muncul di wajahnya. Anda seharusnya bisa menebak alasannya. Saya, pil permajaan. Pria tua berpakaian berlumuran darah itu tiba-tiba tersadar, lalu mendesah. Saya juga pernah mendengar tentang pil permajaan. Saya pikir itu hanya sesuatu yang digembar-gemborkan kamar dagang demi penjualan. Tapi saya tidak menyangka efeknya begitu luar biasa. Lumayan, pil permajaan telah mengembalikan kecantikan Anda yang dulu. Selamat. Lelaki tua berbaju putih itu bercanda. Wanita menyukai kecantikan. Saya tidak akan melakukan itu. Saya akan menjadi seperti anak muda dan merasa tidak nyaman melihat diri saya sendiri. Leluhur monster itu berkata dengan marah. Untungnya Anda seorang pria. Jika Anda seorang wanita, Anda pasti akan membelinya. Lelaki tua berbaju putih itu berkata dengan keras kepala. Tidak, harganya sangat mahal. Leluhur monster itu tersenyum seperti garis kecil dan berkata, jangan bilang begitu. Meskipun harganya sangat mahal, tapi kamar dagang terlalu kejam. Jadi Anda harus berbicara dengan Bufan Anda dan memintanya untuk tidak bersikap begitu kejam. Baiklah, bagaimana kalau saya meminta anak itu mengembalikan uangnya pada Anda? Lelaki tua berbaju putih itu bercanda dengan leluhur monster itu. Katakan pada saya berapa banyak yang Anda belanjakan, dan saya akan meminta anak itu mengembalikan uangnya kepada Anda tanpa kurang sedikit pun. Sebagai baktinya kepada Anda dengan sebuah pil permajaan. Siapa yang memintanya mengembalikan uang itu? Leluhur iblis melirik pria tua berbaju putih itu. Saya tidak membelinya dari kamar dagang, lagi pula saya tidak mengeluarkan uang sepersen pun untuk pil permajaan ini. Tidak mengeluarkan uang? Pria tua berbaju putih itu menatap leluhur monster itu. Tentu saja. Leluhur monster itu mengerutkan bibirnya puas. Pil permajaan sekarang bisa dibeli dengan uang, tapi dulu tidak. Sebenarnya saya berutang budi pada Xiaoyan. Oh, tanya pria tua berbaju putih itu. Jadi, Anda di sini untuk membalas budi Xiaoyan? Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.